Oke, ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Tunggu, kayaknya bukan 3 deh, mungkin 4 chapter mendatang. Nah, sesuai vote dari teman-teman, karena masih banyak yang menginginkan Magic Emperor rilis di hari Sabtu, maka video spoilernya tetap akan rilis di hari Sabtu pagi. Nah, untuk chapter 582 sendiri berakhir saat Zofan dan juga Yuer tiba di arena lalu mengatakan kepada para yang mulia dan penatua jika kehadirannya datang untuk membersihkan. Nah, ini sudah Mimin jelaskan pada video minggu lalu. Terjadi perdebatan antara Zofan dan juga Yang Mulia, bahkan Shewuye ikut serta. Tapi nampaknya pimpinan sekte Shewuye terlihat terhibur dengan akting Zofan yang bisa mengejek para Yang Mulia. Hingga pada akhirnya Zofan pun sebenarnya ingin pergi karena ternyata ia salah tanggal. Tetapi seseorang pun menghentikannya. Itu adalah Guihu. Tentu saja ia tahu bagaimana kemampuan Zofan dari informasi yang diberikan oleh Humayr dan juga Liu Shu. Tapi itu juga membuatnya penasaran apakah Zofan sekuat apa yang dibicarakan oleh mereka. Oleh sebab itulah ia ingin mengetesnya secara pribadi. Guihu sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Zofan. Apalagi ia hanyalah murid pekerja. Nah, saat melihat Guihu ingin melawan ataupun menghancurkan Zofan, tentu saja setiap orang yang tidak mengenal Zofan mengira jika Zofan sudah tamat. Tapi tidak dengan Yuling dan juga Qilang. Ia tahu benar seberapa kuatnya Zofan. Oleh sebab itulah ia yakin Guihu akan dikalahkan dengan mudah. Begitu juga dengan Shewuye. Ia juga sangat tertarik dengan pertarungan tersebut 3 tahun yang lalu saat Zofan masih berada di ranah penempaan tulang. Ia bahkan bisa mengalahkan Wang Pu Qingtian yang berada di ranah visi Dewa Puncak. Jadi nampaknya bukan masalah, apalagi saat ini Zofan sudah berada di ranah Tianshuan tingkat 8. Jadi Shewuye hanya membiarkan apa yang terjadi di arena. Melihat tantangan dari Guihu itu membuat Zofan bosan. Ia pun berkata, "Aku kesini hanya untuk menjalankan urusanku dan kau malah ikut campur." Lalu Zofan pun menggerakkan sapunya. Ya, itu terlihat seperti gerakan biasa tapi menghasilkan energi yang kuat, bahkan terlihat seperti badai angin. Guihu yang menyaksikan hal tersebut sampai keringat dingin. Ia berusaha untuk menahan serangan tapi ya, serangan Zofan terlalu kuat. Ia pun terpental keluar dari arena. Kala itu semua penonton langsung terdiam. Mereka tidak bisa menyangka bahwa Guihu yang terkuat di murid dalam terpental hanya karena satu gerakan biasa saja. Tentunya Yuling dan juga Qilang sudah bisa menebak apa yang akan terjadi kepada Guihu. Tapi tidak seluruh penatua bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Begitu juga dengan Shewuye. Ia tahu jika Zofan kuat, tapi ia tidak menyangka jika kekuatannya jika dibandingkan dengan Guihu bagaikan langit dan bumi. Ia pun merasa senang karena keputusannya untuk merekrut Zofan ke sekte adalah keputusan yang terbaik yang pernah ia buat. Adapun Guihu sendiri, ia tak sepenuhnya tumbang tapi ia merasakan rasa ketakutan untuk pertama kalinya. Menghadapi monster Zofan itu sama seperti berhadapan dengan Yang Mulia. Setidaknya itulah apa yang dirasakan oleh Guihu saat berhadapan dengan Zofan. Di sisi lainnya, 3 bayangan yang menyaksikan pertarungan juga ikut shock. Mereka mengira Guihu lah yang terkuat, tapi siapa sangka ada pemuda yang muncul dan mengalahkannya hanya dengan satu gerakan saja. Mereka bertanya-tanya siapakah pemuda tersebut dan tidak ada yang mengetahuinya. Lalu muncul sebuah informasi jika ternyata pria tersebut berasal dari tempat pekerja. Itu adalah hal yang konyol. Bagaimana bisa talenta hebat disia-siakan? Ia menganggap sekte perencanaan iblis sudah benar-benar busuk karena melempar seorang jenius ke dalam serikat pekerja.
Tapi ia sangat yakin jika pemuda tersebut Zovan sangat cocok jika ditempatkan menjadi elit. Lalu yang mulia lainnya berkata, apakah kau lupa bahwa peraturan di sekte ini tidak membolehkan seorang pekerja untuk menjadi elit? Terjadi perdebatan. Memang benar itu adalah peraturan yang aneh. Bahkan di hadapan para yang mulia yang menyaksikan hal tersebut, mereka bahkan berencana untuk membujuk Xiaoye agar membawanya ke dalam elit. Tapi sayangnya lagi-lagi mereka terbentur oleh peraturan yang menyatakan bahwa pekerja tidak boleh menjadi seorang elit. Hingga pada akhirnya salah satu bayangan yang mulia pun berkata, tidak, aku sudah tidak peduli lagi bagaimanapun caranya, aku akan membawa anak itu menjadi elit walaupun seluruh sekte akan menentangku. Dan dua bayangan lainnya nampaknya setuju. Kembali lagi ke arena pertempuran, pimpinan Xiaoye pun berkata, seperti yang diharapkan, kau benar-benar pekerja yang bisa diandalkan karena menyapu setiap sampah yang ada. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat yang mulia Shi kesal karena sebelumnya Zovan menyapu Guihu yang artinya Guihu sama seperti sampah. Lalu Zovan pun menanggapinya, terima kasih pimpinan sekte, apakah ada sampah lagi yang harus aku bersihkan? Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Liu Su dan juga Humayr gemetar, tapi untungnya Xiaoye berkata tidak ada lagi. Karena demikian Zovan pun berniat untuk kembali, tapi Xiaoye menghentikannya dan berkata, tunggu, Zovan memang datang untuk membersihkan sesuatu, tapi murid Yu'er, apa yang kau ingin lakukan di sini? Yu'er pun menjawab, pimpinan sekte, aku datang ke sini untuk menentang sang pemenang. Tentu saja itu adalah hal yang mengejutkan, bahkan membuat yang mulia Shi kesal. Ia pun memarahi Yu'er, berani-beraninya murid luar menentang murid dalam. Tapi pimpinan sekte langsung menanggapi permintaan Yu'er bahwasanya siapapun yang memiliki kekuatan dan juga keinginan harus dihormati. Dan yang mulia Shi kembali berkata, memang benar itu tidak dilarang, tapi jika kau sudah memilih, maka bahkan pimpinan sekte tidak akan bisa menghentikan pertarungan. Intinya di sini Yang mulia Shi ingin menakut-nakuti Yu'er yang intinya jika benar ia ingin bertarung melawan murid dalam, itu artinya tidak akan ada seorang pun yang bisa menolongnya, bahkan jika itu adalah pimpinan sekte. Dan ternyata Yu'er sudah membulatkan tekadnya. Pimpinan sekte bertanya, siapa murid dalam yang ingin kau lawan? Tentu saja jawabannya adalah Humayr. Mendengar hal tersebut, Humayr nampaknya juga sangat bersemangat. Ia pun mengeluarkan kekuatan penuhnya dan membuat Yuling dan juga Kuilang terkejut karena nampaknya Humayr baru saja menerobos. Kali ini ia sudah berada di tingkat 4 ranah visi dewa. Tentu saja saat Humayr naik satu tingkat, maka kesenjangan di antara keduanya menjadi semakin lebar dan itu membuat Yuling sangat khawatir. Humayr mulai mengejek Yu'er karena tidak sayang dengan nyawanya. Tapi Yu'er sama sekali tidak gentar. Ia bahkan mengeluarkan senjata barunya dan itu membuat semua orang terkejut karena itu adalah harta karun iblis tingkat 8. Ya, tidak semua orang bisa memilikinya. Tentu saja setiap orang bertanya-tanya bagaimana murid luar memiliki harta karun iblis peringkat 8. Melihat hal tersebut, Xiaoye akhirnya tahu dari mana kepercayaan anak diri itu muncul. Melihat harta baru milik Yu'er, Humayr hanya mengejeknya. Oh adik, sepertinya kau memiliki mainan yang bagus, tapi itu tidak cukup untuk bisa mengalahkanku. Dan tanpa basa-basi, Yu'er pun mulai menyerang ke arah Humayr. Siapa sangka Humayr bahkan nampak sangat terkejut karena serangan tersebut tidak seperti serangan yang pernah ia ajarkan. Bahkan Yuan Qi yang dikeluarkan oleh Yu'er
sangatlah murni dan terasa dingin. Liu Su sampai memperingati Humayr untuk berhati-hati. Adapun pimpinan sekte dan para penatua, mereka juga nampak kagum dengan Yuan Qi murni yang dikeluarkan oleh Yu'er. Pimpinan sekte bahkan menambahkan, tanpa senjata iblis tingkat 8, bocah itu masih begitu menakutkan. Ia bertanya-tanya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Zofan 3 bulan sebelumnya bisa membuat orang biasa menjadi orang aneh seperti dirinya adalah suatu kengerian tersendiri. Di sisi lain, tentu saja Humayr yang merasa tertekan mulai jengkel dan marah kepada Yu'er. Oleh sebab itulah ia langsung menggunakan serangan jiwa untuk menghancurkan Yu'er. Ya, satu-satunya hal yang membedakan antara kultivasi ranah Tianshuan dengan visi dewa, di mana kekuatan jiwa bisa menghancurkan orang-orang yang berada di ranah bawahnya. Melihat hal tersebut, Yuling pun langsung memperingati Yu'er bahwa itu adalah serangan jiwa, dan saat serangan jiwa menghantam Yu'er, suasana pun menjadi hening. Tapi setelahnya semua orang dibuat terkejut karena Yu'er masih berdiri tegak. Ia pun berkata, "Apakah kau pikir aku tidak mempersiapkan semuanya?" Ya, kali ini Yu'er mengeluarkan harta pelindung jiwa. Itu adalah harta karun tingkat 9. Setiap orang dibuat lebih terkejut lagi, termasuk Xie Wuye. Dahulu ia menyerahkan pil tingkat 9 kepada Zofan. Siapa sangka Zofan bisa memberikan harta tingkat ke-9 kepada anak itu. Saat ini Zofan bukan lagi pengemis, melainkan ia adalah kantung uang. Tentu saja saat serangan jiwanya tidak berpengaruh melawan Yu'er, itu membuat Humayr frustasi. Ia pun mulai memainkan kata-katanya untuk mempengaruhi Yu'er, yaitu, "Apakah kau tidak tahu malu? Itu bukan kekuatanmu, lawan aku dengan kekuatanmu sendiri." Tapi tentu saja Yu'er tidak peduli. Ia bahkan membalas perkataan Humayr, dan itu malah membuatnya menjadi tidak fokus. Tentu saja semua yang dilakukan oleh Yu'er semua atas ajaran Zofan, di mana Zofan pernah berkata, "Lakukan trik kotor apapun untuk bisa menggoyahkan lawanmu." Dan sepertinya cara itu berhasil, dan Yu'er pun langsung memanfaatkan celah untuk menyerang Humayr. Tapi nampaknya Humayr juga sudah bersiap. Ya, serangan Yu'er bukanlah serangan biasa, bahkan para penatua bisa merasakan kengerian dari serangan tersebut. Tapi tiba-tiba Humayr pun berubah menjadi banyak. Ya, itu adalah teknik bayangan. Lalu Humayr pun berkata, "Adik Yu'er, biar aku berikan satu nasihat. Tidak ada gunanya kekuatan besarmu jika tidak akurat." Dan benar saja, apa yang diserang Yu'er hanyalah bayangan semata. Barulah setelahnya Humayr melakukan serangan balasan. Dengan bayangan-bayangan tersebut ia bisa menyerang Yu'er yang terkecoh. Adapun Yu'er sendiri, tentu saja awalnya ia terlihat sangat kebingungan karena tidak bisa menemukan tubuh Humayr yang asli. Hingga pada akhirnya Humayr pun bersiap untuk membunuh Yu'er. Saat serangannya hampir mendarat ke tubuh Yu'er, tiba-tiba sebuah bayangan naga pun keluar lalu mencengkeram tangan Humayr. Seluruh penonton pun dibuat terkejut. Apa itu? Dan ternyata itu adalah harta iblis tipe pertahanan. Sama, merupakan tingkat ke-8. Para yang mulia yang menyaksikan hal tersebut lagi-lagi dibuat terkejut betapa banyak harta iblis berkualitas yang dibawa oleh bocah yang berada di sekte luar. Jika memiliki harta tersebut, pastinya ia akan sangat percaya diri. Xie Wuye juga sama terkejutnya dengan para penatua. Ia tidak menyangka jika Zofan lebih kaya dibandingkan dengan apa yang ia pikirkan. Itu bahkan membuat Xie Wuye berasumsi, jika aku memukul Zofan,
mungkin sebuah harta akan jatuh dari tubuhnya. Kembali lagi ke medan pertempuran. Kala itu Humayr sudah tidak bisa bergerak lagi karena ditangkap oleh harta pertahanan milik Ur, dan Ur pun mulai mengejeknya. Siapa sangka ternyata Humayr telah termakan jebakan dari Ur. Jadi dari tadi ia mencari celah agar Humayr menyerangnya lalu menangkapnya menggunakan harta tingkat 8. Humayr yang tidak bisa melakukan apapun tentu saja mulai panik dan juga ketakutan. Ia bahkan melihat sisi lain yang berbeda dari Ur. Humayr sempat bertanya, sejak kapan kau berubah menjadi seperti iblis? Dan Ur pun menjawab, belum lama ini. Setelahnya Ur pun langsung menebas Humayr, dan itulah akhir menyedihkan bagi rubah licik Humayr. Ia pun tewas dan pimpinan sekte pun menyatakan jika Ur lah pemenangnya. Tapi ia juga merasa atas kekalahan Humayr itu berarti elit yang sudah terpilih tidak sepenuhnya pantas. Yang mulia Shi pun menyangkalnya Humayr mungkin kalah, tapi itu karena kekurangannya, tapi tidak dengan murid elit yang sudah terpilih lainnya. Walau begitu, pimpinan sekte sudah membulatkan tekadnya. Menurutnya, elit-elit yang sudah terpilih saat ini hanyalah sampah, dan jika dibawa ke kompetisi naga ganda, maka mereka akan langsung binasa. Jadi ia ingin memilih elit yang benar-benar layak. Oleh sebab itulah 3 bulan lagi akan diadakan kompetisi lanjutan. Pada akhirnya, para yang mulia pun tidak bisa membantah keinginan pimpinan sekte. Dan setelahnya, Penatua Shi pun bertanya kepada Ur, karena ia telah mengalahkan Humayr, itu berarti ia sudah layak menjadi murid sekte dalam. Dan siapakah yang mulia yang akan ia pilih? Mendengar tawaran tersebut, chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 4 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye-bye.